Shalom, salam damai sejahtera, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat. Kita akan kembali mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari Kamis tanggal 24 Juni 2021. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti, menghayati, memahami firman-Mu, dan kami pelihara firman-Mu serta kami mampu mewujud nyatakannya lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Kiranya firman Tuhan kami jadikan sebagai pedoman untuk kami melangkah menjalani kehidupan, dan firman-Mu menjadi suluh yang menerangi jalan kami sehingga kami hidup berdasarkan kehendak-Mu. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Nehemia pasal 4 ayat 7 sampai 9 yang mengatakan, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini masih berkaitan dengan pergumulan yang dialami oleh orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Nehemia dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kaum Yehuda atau bangsa Yehuda dibuang ke Babel karena dosa pemberontakan mereka kepada Allah. Dan kemudian Allah yang penuh kasih karunia dan rahmat itu membebaskan mereka. Raja Persia, Raja Kores, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setia dan rahmat-Nya kepada umatnya, Raja Kores membebaskan atau mengizinkan orang-orang Yehuda kembali pulang ke negeri mereka, dan mereka diizinkan untuk membangun kembali Yerusalem. Ada dua hal penting yang harus mereka bangun, yaitu Bait Allah dan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Pembangunan Bait Allah diceritakan di kitab Esra, sedangkan pembangunan kembali tembok Yerusalem banyak diceritakan di kitab Nehemia. Dan ketika pembangunan kembali tembok Yerusalem sudah dimulai, ada banyak hambatan, tantangan, dan pergumulan yang dialami Nehemia dan orang-orang Yahudi. Hambatan itu datang dari dua orang yang selalu berusaha menghambat pembangunan kembali tembok Yerusalem, yaitu Tobia dan Sanbalat. Tobia dan Sanbalat ini merupakan pejabat kerajaan Persia yang ditempatkan di daerah Samaria. Saat orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Nehemia mulai bekerja dan mulai tampak ada kemajuan dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem, maka Sanbalat dan Tobia berusaha untuk menghambat upaya pembangunan itu. Apalagi ketika mereka melihat bahwa sudah ada progres yang signifikan dalam pembangunan tembok Yerusalem. Kalau dilihat di ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan
pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan lubang-lubang tembok mulai tertutup. Itu progres yang terjadi. Dan ketika pembangunan kembali tembok Yerusalem itu sudah menunjukkan progres yang signifikan, Sanbalat dan Tobia meradang. Mereka marah dan mereka berikhtiar untuk membuat kekacauan dan berusaha untuk menggagalkan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mereka berusaha untuk membuat kekacauan, kerusuhan. Tujuannya satu, agar tembok Yerusalem itu tidak jadi direnovasi, tidak jadi diperbaiki. Namun Nehemia tidak terpancing dengan upaya jahat yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia. Dia tetap fokus membangun. Dia tidak terganggu dengan berbagai teror yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia. Dan bukan hanya Sanbalat dan Tobia, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, orang-orang dari suku bangsa lain yang ada di sekitar Yerusalem juga berusaha menghambat dari pembangunan kembali tembok Yerusalem. Tapi Nehemia dan orang-orang Yahudi yang membangun tembok Yerusalem, mereka berusaha tetap fokus. Mereka tetap mengerjakan pekerjaan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan mereka berdoa kepada Tuhan. Seraya mereka tetap melakukan penjagaan. Mereka tetap waspada agar Sanbalat dan Tobia dan orang-orang yang berusaha menghambat pembangunan kembali tembok Yerusalem tidak mengganggu upaya pembangunan tembok Yerusalem itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, kita tentu memiliki tujuan hidup. Kita ingin berkembang, kita ingin maju, kita ingin berhasil, kita ingin sukses. Mungkin juga kita sadari bahwa dalam kehidupan kita di masa lalu ada hal-hal yang tidak baik dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Tetapi mungkin ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ketika kita ingin maju, ketika kita ingin meraih sukses, meraih keberhasilan, ketika kita ingin meraih mimpi-mimpi kita, mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka kalau kita maju, kalau kita berhasil, kalau kita sukses. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita belajar dari orang-orang Yahudi dan Nehemia. Tetap fokus pada tujuan hidupmu. Kita tetap berusaha untuk maju walaupun mungkin ada orang yang menghambat. Kita berusaha untuk tetap meraih harapan, cita-cita kita, impian-impian kita. Walaupun mungkin akan banyak tantangan. Satu hal yang pasti yang harus kita lakukan adalah andalkan Tuhan.
kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengalami hambatan, ataupun kita menemui orang-orang yang berusaha menghambat kita untuk maju, untuk berkembang, kita datang pada Tuhan, kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Karena masa depan kita, masa depan yang indah dan penuh harapan itu bukan ada di tangan manusia, bukan ada di tangan harta ataupun uang. Masa depan yang indah dan cerah itu, masa depan yang penuh pengharapan itu ada di tangan Tuhan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan ketika kita menghadapi hambatan, kita menghadapi tantangan, datang kepada Tuhan. Seraya kita tetap mengandalkan Tuhan, kita juga diberi hikmat untuk berpikir bagaimana kita boleh berjalan maju, meraih mimpi-mimpi kita, membangun kehidupan yang lebih baik. Kita boleh menggapai segala yang kita harapkan. Bersama Tuhan kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Mungkin ketika kami menjalani kehidupan kami ingin meraih impian kami ingin maju, tapi mungkin ada orang-orang yang menghambat kami. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami tetap fokus pada tujuan hidup kami, dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kami berusaha berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membangun diri dan kehidupan yang lebih baik, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh dan juga akhirnya kami dihambat oleh orang-orang yang hendak menghambat kehidupan kami. Tuhan, tolong kami agar kami tidak putus asa. Kami tetap berjalan bersamamu, meraih masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Masa depan yang penuh harapan itu ada di tangan-Mu. Dan biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, pegang tangan kami, sertai kami, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani aktivitas, Tuhan memberkati.